Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Kingkin Resmita Bambudi, peserta Latsar CPNS 2022 dan bekerja di UPT Puskesmas Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai analisis isu efektivitas kerja individu berdasarkan tupoksi, dalam hal ini sesuai dengan pekerjaan saya, yaitu sebagai dokter. Berikut adalah biodata tentang saya. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2022 yang bekerja di UPT Puskesmas Telaga Bauntung dan mengikuti Latsar Angkatan 15, kelompok 3 dengan NDH 23. Berikut adalah alur analisis isu. Untuk yang pertama, saya akan mengidentifikasi isu yang terjadi di tempat kerja saya sesuai dengan tupoksi saya. Yang kedua, yaitu menentukan prioritas masalah. Yang ketiga, identifikasi penyebab masalah. Kemudian, keempat, mencari alternatif pemecahan masalah. Langkah pertama dalam analisis isu adalah identifikasi masalah. Dalam tahap ini, saya mendapatkan 3 masalah. Yang pertama, yaitu rendahnya kesadaran, keinginan, serta kemampuan dalam hal ini adalah finansial pasien untuk dilakukan rujukan. Dalam hal ini, puskesmas sudah tidak mampu lagi atau tidak memadai lagi melakukan pengobatan sehingga memerlukan tenaga kerja spesialis untuk tata laksana lebih lanjut sehingga perlu dilakukan rujukan. Yang kedua adalah tingginya jumlah pasien yang terdiagnosis dengan hipertensi atau yang dikenal juga sebagai tekanan darah tinggi dan diabetes mellitus tipe 2 atau yang dikenal masyarakat sebagai kencing manis. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana puskesmas seperti stetoskop, tensimeter, dan alat penunjang diagnosis laboratorium. Tentunya hal ini akan memberikan dampak terhadap pelayanan yang akan diberikan oleh puskesmas. Kemudian saya menilai kualitas isu dengan menggunakan metode USG atau USG. U yang pertama adalah urgensi, S, seriousness, dan G untuk growth. Urgensi adalah seberapa mendesak suatu masalah yang harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Sedangkan seriousness, seberapa serius dampak atau pengaruh terhadap suatu masalah. Kemudian growth, yakni seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang jika tidak ditangani. Kemudian dari masalah yang didapat, saya menilai tingkat permasalahan isu untuk mendapatkan prioritas masalahnya. Masalah yang pertama yakni kesadaran pasien untuk dirujuk, saya memberikan nilai urgensi 3, seriousness-nya 4, dan growth-nya 3 dengan total nilai 10. Kemudian untuk masalah yang kedua yakni tingginya angka kunjungan pasien dengan hipertensi dan diabetes mellitus, untuk urgensi saya memberikan nilai 4, seriousness 4, dan growth-nya 4 dengan total nilai 12. Kemudian untuk masalah yang ketiga yakni kurangnya sarana dan prasarana puskesmas. Untuk nilai urgensi saya memberikan nilai 3, seriousness 4, dan growth 4 dengan total nilai 11. Dari metode USG ini maka didapatkan prioritas masalah nomor 1 dengan nilai terbesar yakni tingginya angka kunjungan pasien dengan hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2. Sedikit review untuk penyakit tekanan darah tinggi dan kencing manis atau hipertensi dan diabetes mellitus ini. Hipertensi ini sering dianggap sebagai silent killer karena dia dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, kemudian dia bisa menyebabkan kematian secara mendadak. Kemudian diabetes mellitus tipe 2 ini sering terjadi akibat lifestyle yang salah, seperti misalnya terlalu banyak makan nasi, terlalu banyak makan gula, dan kedua penyakit ini sering terjadi tanpa disadari, sehingga tentu saja berbahaya karena ketika periksa sudah dalam keadaan yang parah. Kemudian dari kedua penyakit ini bisa terjadi berkesinambungan atau misalnya berbarengan begitu. Komplikasinya tentu sangat berbahaya. Yang pertama, gagal ginjal, stroke, serangan jantung, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sehingga penemuan dan tata laksana pasien dengan hipertensi dan diabetes di fasilitas kesehatan pertama dalam hal ini puskesmas itu tentunya menjadi hal yang sangat penting.
kita sampai pada tahap penilaian dengan menggunakan diagram fishbone. Jadi, tingginya penderita hipertensi dan diabetes ini disebabkan oleh 4 akar masalah. Di sini yang pertama saya merumuskan adalah manusianya. Manusia yang pertama, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi dan DM ini. Kemudian, kurang optimalnya koordinasi pengelola program dalam proses pemantauan berkala pasien. Yang kedua adalah metodenya. Metode apa yang kurang? Yakni program penyuluhan serta pemantauan berkala terhadap pasien yang terdiagnosis. Kemudian, dari sarana di puskesmas sendiri, dari listrik yang tidak stabil, serta alat penunjang diagnosis yang tidak lengkap, dapat berpengaruh juga. Kemudian dengan faktor lingkungan, yakni sulitnya akses ke desa tempat penduduk tinggal. Karena puskesmas Telaga Bauntung ini merupakan salah satu puskesmas dengan kategori sangat terpencil, sehingga mungkin lebih sulit menjangkau penduduknya dan letaknya dari desa ke puskesmas induk itu lumayan jauh. Hal ini dapat mempengaruhi tingginya penderita hipertensi dan DM. Kita masuk ke tahap, yakni analisis SWOT. S untuk yang pertama adalah strength atau kekuatan internalnya. Puskesmas Telaga Bauntung memiliki 2 tenaga kerja dokter umum yang dapat melakukan diagnosis dan pengobatan terhadap pasien dengan hipertensi dan DM. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahannya, yakni kurangnya sistem pendataan pasien oleh nakes di PKM. Jadi, hal ini menyebabkan follow-up pasien menjadi tidak efektif, sehingga pemantauan pasien baru dan lama menjadi tidak maksimal. Yang ketiga yaitu opportunities, yakni kegiatan luar puskesmas itu rutin dilakukan seperti posbindu, kemudian kegiatan mini loka karya lintas sektor, sehingga memudahkan koordinasi dengan berbagai kalangan untuk monitoring pasien. Sedangkan threat atau ancamannya, yakni sulitnya akses ke desa, karena jalan yang rusak dan letaknya yang jauh, kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kedua penyakit ini. Dari sekian langkah tadi, kemudian ditemukan alternatif pemecahan masalah. Kemudian saya mengkategorikan di sini ada 3 target yang dapat dijadikan sasaran untuk pemecahan masalahnya. Yang pertama, targetnya adalah pasien. Yang dicapai yaitu ingin menurunnya jumlah penderita hipertensi dan DM tipe 2. Kemudian, untuk penyelesaiannya agar capaiannya ini bisa tercapai, yaitu memberikan penyuluhan secara berkala dengan melibatkan seluruh pegawai puskesmas untuk pasien baik yang terdiagnosis ataupun yang belum terdiagnosis, kemudian memberikan brosur atau leaflet kepada pasien yang datang untuk periksa sehingga diharapkan menjadi reminder atau pengingat untuk mereka. Kemudian target yang kedua adalah tenaga kesehatan puskesmas dengan harapan atau capaiannya yakni meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program hipertensi dan DM. Hal ini dapat diselesaikan dengan update ilmu secara berkala mengenai perkembangan pengobatan penyakit. Kemudian, target yang ketiga yakni di sarana dan prasarananya, yakni harapannya meningkatnya kualitas layanan puskesmas. Hal ini dapat diselesaikan dengan menyediakan alat pemeriksaan untuk penunjang diagnosis yang layak, misalnya stetoskop, tensimeter, dan alat laboratorium agar nanti pada proses diagnosis menjadi tepat dan pengobatannya pun tepat sehingga hipertensi dan diabetes mellitus yang ditemukan atau yang sedang dirawat pun dapat terkontrol dengan baik. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis isu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.